Ramalan Jayabaya tentang Jawa terbelah dua. Ramalan Jayabaya yang berisikan syair-syair ini hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri di kalangan masyarakat. Ramalan Jayabaya masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia sampai zaman modern ini. Diketahui bahwa Jayabaya banyak mengisahkan ramalan-ramalan masa depan yang akan menimpa Indonesia. Salah satunya terdapat sebuah ramalan mengenai mitos Pulau Jawa yang akan terbelah menjadi dua. Ramalan satu ini mendadak sandar menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pasca meletusnya Gunung Semeru. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember 2022. Sejumlah wilayah pun terdampak atas samukan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Letusan Gunung Semeru tersebut rame-rame dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tahun 2023. Di dalam ramalan Jayabaya diramalkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ramalan Jayabaya menyebutkan tahun 2023 atau zaman Kala Suroto. Dan sehabis itu, ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. Berikut adalah ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa terbelah dua. Misteri tahun 2023 perlahan sudah terpecahkan bencana, wabah serta kejadian besar yang terdampak bagi kehidupan umat manusia. Lantas seperti apakah prediksi serta ramalan yang akan terjadi di tahun 2023? Akankah lebih mengerikan dibanding tahun 2022? Mari kita mulai dengan ramalan Prabu Jayabaya. Berdasarkan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musaror yang digubah oleh Sunan Giriprapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musaror yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman kemasan Nusantara. Zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Sadrawiningit. Misteri mengenai Jawa terbelah dua rasanya sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Menurut ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa kelak akan muncul gunung baru di Jawa Timur, bahkan Gunung Slamet akan meletus dan Jawa terbelah menjadi dua. Diketahui Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya menjadi salah satu ramalan yang menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia. Bahkan beberapa orang mempercayai bahwasanya beberapa ramalan Jayabaya telah terbukti di negeri ini. Lantas seperti apakah makna mengenai misteri Jawa terbelah dua? Berbicara soal ramalan, ada banyak petua Jayabaya yang mengejutkan banyak publik.
Rupanya ramalan mengerikan itu berbunyi, nukel tanah Jawa kaping pindu, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Mitos ataukah fakta memang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Semoga kita selalu terlindung dari segala mara bahaya. Seperti yang kita ketahui, Jayabaya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya, terdapat sebagian dari ramalan tersebut yang terbukti dan terjadi di kemudian hari. Melihat dari asal-usulnya, Jayabaya ini merupakan seorang raja Kediri yang cukup disegani pada zamannya. Bagi sebagian masyarakat Jawa kuno, dia disebut memiliki ketajaman intuisi yang dikenal dengan kewaskitaan. Dari sekian banyak ramalan yang pernah diungkap Jayabaya, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah ramalan terkait Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Lantas apa sebenarnya maksud dari ramalan tersebut? Mengutip informasi dari jurnal berjudul Ramalan Jayabaya, apakah dapat menghambat pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, karya Ahmad Abu Hamid. Dari sekian ramalan Jayabaya yang pernah muncul, terdapat beberapa yang cukup menarik perhatian. Berikut diantaranya: Pulau Jawa pecah jadi loro, atau Pulau Jawa pecah menjadi dua karena bencana tak terduga. Wong Jawa kari separuh, atau orang Jawa jumlahnya tinggal separuh karena ada bencana atau perang saudara. Jika mencoba menerka arti dari ramalan tersebut, sebagian orang mengartikannya dengan akan datangnya sebuah bencana tak terduga yang berakibat Pulau Jawa terbelah serta penduduknya yang tinggal separuh saja. Melihat sedikit ke belakang, tepatnya saat terjadi aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, ramalan Jayabaya ini mencuat dan dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Pasalnya, ada anggapan yang muncul dari masyarakat bahwa apabila Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah. Namun kembali lagi, bahwa semua itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Semua orang bisa mengeluarkan prediksinya, akan tetapi semua tetap bergantung pada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sosok Jayabaya merupakan salah satu raja yang membawa Kediri ke zaman puncak kejayaan kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Seperti diketahui oleh sebagian orang, sosok Prabu Jayabaya ini sangat dikenal dengan berbagai ramalannya. Salah satu ramalan Jayabaya yang terkenal adalah terbelahnya Pulau Jawa karena bencana besar yang kerap kali disangkut pautkan dengan aktivitas gunung api. Salah satunya adalah aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi. Gunung api ini memang dianggap menjadi salah satu gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa. Oleh sebagian orang, puncak Gunung Semeru ini dipercaya merupakan tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kahyangan. Merangkum dari berbagai sumber, Gunung Semeru memiliki mitos bahwa gunung api ini merupakan puncak dari Gunung Meru di India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan sebagai pasak bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Pagelaran itu mengungkapkan jika sejatinya sebelum Gunung Semeru ditanamkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan karena belum ada penekannya.